dumadi bukane kang wiworo. Lambat laun dimulainya lagi perdagangan antara Mataram dan Kompeni VOC di daerah pesisir telah mengakibatkan timbulnya suatu krisis baru, mengingat bahwa barang-barang yang dibutuhkan pihak Kompeni VOC terutama beras dan kayu adalah hasil-hasil daerah pesisir. Para saudagar dan pamong praja di daerah pesisir utara lah yang memperoleh sebagian besar keuntungan dengan berlangsungnya lagi perdagangan ini, sedangkan yang diperoleh raja rupanya kurang daripada yang diinginkannya. Oleh karena itulah maka Amangkurat Agung mulai melakukan pengawasan yang semakin ketat terhadap daerah pesisir sehingga membangkitkan kembali sikap permusuhan yang mendalam antara daerah pesisir dan daerah pedalaman. Amangkurat Agung memerintahkan diadakannya suatu perhitungan cacah yang lebih ketat untuk mempermudah penarikan pajak. Dia juga mengeluarkan keputusan bahwa tak seorang pun warganya dapat mengadakan perjalanan keluar Jawa, sehingga secara langsung memukul kepentingan para saudagar dari daerah pesisir. Sang raja kemudian menyetujui pihak Kompeni VOC yang akan mengangkat 2 orang gubernur daerah pesisir. Salah satu gubernur mengawasi wilayah pesisir bagian barat dan yang lain mengawasi wilayah pesisir bagian timur. Dia pun kemudian melarang sama sekali penjualan beras dan kayu ke negara manca bagian barat Pasundan dan negara-negara seberang lautan. Tindakan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak Kompeni VOC dengan alasan bahwa hal itu bukan suatu langkah yang ditujukan terhadap mereka, tetapi terhadap Banten yang masih sulit ditundukkan Mataram. Pihak Kompeni pun kemudian mengeluh mengenai pembatasan-pembatasan tersebut, tetapi Amangkurat Agung tetap pada pendiriannya. Pada akhirnya pihak Kompeni dapat memperoleh beras dengan jalan mengutus seorang duta untuk merundingkan jumlah dan harganya. Dengan kata lain, dia berusaha menjamin keuntungan dari perdagangan dengan pihak VOC yang akan langsung tersalur ke dalam perbendaharaan raja. Sementara itu, dengan peraturan yang telah diputuskan tersebut, banyak kaula Mataram di daerah pesisir menderita karena adanya tuntutan raja berupa uang tunai dan gangguan terhadap perdagangan mereka. Bahkan pada tahun 1655, sang raja memerintahkan agar pelabuhan-pelabuhan ditutup sama sekali. Bahkan para nelayan pun tidak diperbolehkan berlayar. Para pamong praja Mataram dikirim untuk mengambil alih kapal-kapal yang besar dan memusnahkan semua kapal yang kecil. Tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan pajak bagi istana. Tetapi di balik itu semua terlihat jelas adanya keinginan raja untuk membuat tunduk daerah pesisir, bahkan menghancurkannya apabila dia tidak dapat menguasainya. Sikap sang raja yang mulai
pelin-pelan itu membuat resah kaula Mataram, khususnya di wilayah pesisir utara bagian timur. Ada rasa dendam kepada Amangkurat Agung dari para penguasa wilayah atas keputusan yang tidak tegas dan sangat merugikan mereka. Demi mendengar keluhan dan rasa tidak senang pada keputusan tersebut, maka pada tahun 1657 pelabuhan-pelabuhan tiba-tiba diperintahkan untuk dibuka kembali. Tapi anehnya, 3 tahun kemudian pelabuhan-pelabuhan tersebut diperintahkan kembali agar ditutup bagi semua pedagang. Keputusan kali ini diperkuat dengan memerintahkan agar pos perdagangan Kompeni VOC di Jepara ditutup. Pelabuhan-pelabuhan yang kedua kali itu setidak-tidaknya adalah bagian dari rasa tidak suka Amangkurat Agung terhadap pihak Kompeni dan merupakan pembalasan atas tindakan VOC yang telah menghancurkan Palembang di tahun sebelumnya. Kabarnya Kompeni VOC tertarik pada Palembang yang merupakan sumber perkebunan lada dan rempah-rempah lain yang sangat dibutuhkan oleh pasar Eropa. Untuk beberapa waktu lamanya hingga tahun 1642, pihak VOC telah berhasil mencapai suatu perjanjian yang memberinya hak monopoli pembelian hasil bumi Palembang. Penguasaan sepihak itu lambat laun mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara penguasa pribumi dan Kompeni VOC yang dianggap mulai sewenang-wenang. Selanjutnya, pada tahun 1657, kapal-kapal Kompeni yang berada di Palembang pun diserang. Pihak Kompeni VOC pun menyerang balik dan membakar Palembang pada tahun 1659 hingga Kesultanan Palembang takluk. Selanjutnya, VOC mendirikan kembali pos perdagangan dan melakukan penguasaan hak jual beli rempah-rempah. Mendengar kabar bahwa Palembang telah dikuasai Kompeni VOC, Amangkurat Agung di Mataram menjadi terguncang karena satu-satunya negara sahabat yang tersisa di luar Jawa itu telah dihancurkan oleh Kompeni. Akan tetapi, pelampiasan rasa dendam sang raja kepada pihak Kompeni dengan cara menutup dan melarang berdagang di pelabuhan-pelabuhan membuat para saudagar pribumi dan kaula yang menyandarkan hidup di pesisir utara menderita. Sehingga setahun kemudian pelabuhan-pelabuhan tersebut pun dibuka kembali. Usaha-usaha Amangkurat Agung untuk menguasai daerah pesisir dan keinginannya untuk menguasai perdagangan dengan pihak Kompeni VOC tentu saja memiliki kaitan yang sangat erat. Dengan dia ingin menjamin agar pajak dari perdagangan daerah pesisir langsung tersalur ke istana, menjamin agar pihak Kompeni VOC tetap menjalankan hubungan kerjasama perdagangan seperti yang telah ditetapkan pada tahun pertama dirinya dinobatkan sebagai Raja Mataram. Amangkurat Agung pun ingin agar dirinya
tetap menerima hadiah-hadiah dari company yang dapat meningkatkan kemegahan dan keagungan istananya, serta menerima uang untuk meringankan kekurangan dana yang kronis di kerajaannya. Menurut perhitungannya, tujuan tersebut akan dapat tercapai dengan jalan meruntuhkan perekonomian daerah pesisir utara dan memaksa agar pihak company VOC melakukan semua pembeliannya secara langsung dengan pihak istana. Amangkurat Agung terus mendesak agar VOC mengirimkan utusan-utusannya untuk datang ke Istana Mataram di Pleret dengan ancaman jika tidak datang maka pelabuhan-pelabuhan akan ditutup kembali. Keadaan tersebut akhirnya memaksa pihak company VOC di Betawi untuk memenuhi persyaratan dari Raja Jawa itu. Maka mereka kemudian mengirimkan utusan ke Pleret pada tahun 1667, 1668, dan 1669. Namun kedatangan utusan company itu hanya sedikit membawa kemajuan pada penyusunan rencana-rencana dagang yang berimbang dan bersahabat, hingga pada akhirnya utusan company justru tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanannya ke Istana Pleret. Amangkurat Agung mulai menyadari bahwa hubungannya dengan company VOC bukan hanya menciptakan sumber keuangan, tapi juga sumber bahaya. Itulah yang semakin membulatkan tekadnya untuk menguasai daerah pesisir. Kedua orang gubernur daerah pesisir yang diangkat oleh pihak company ditolak dan dikurangi kewenangan serta kekuasaannya. Sang raja kemudian menggantinya dengan mengutus 4 orang pamong praja untuk mengawasi wilayah pesisir. Pada tahun 1669, wewenang tersebut dikurangi dan wakil-wakil langsung dari istana yang dinamakan Wiro Umbul dikirim untuk mengawasi pengaturan dan pengawasannya. Namun apa yang terjadi? Kehidupan perekonomian kaula di daerah pesisir selanjutnya justru menjadi semakin kacau dan mendung kebencian kepada Raja Mataram mulai menggumpal. Beberapa pemimpin di wilayah pesisir utara bagian timur Jawa yang mempunyai pengaruh cukup besar untuk memimpin suatu perlawanan dan pemberontakan dapat menyelamatkan diri dari pembunuh-pembunuh yang tak ada henti-hentinya dilakukan pihak Mataram. Ujung tombak pemberontakan justru berasal dari orang-orang yang bukan Jawa. Pertama-tama berhimpun prajurit-prajurit Madura yang menginginkan lepas dari kekuasaan Mataram. Kemudian berdatangan satuan-satuan prajurit yang pemberani dari Bugis dan Makassar. Rombongan bajak laut itu berduyun-duyun meninggalkan kampung halaman mereka setelah kekalahan Kesultanan Goa pada tahun 1669. Mereka meninggalkan tanah airnya dikarenakan pemerintahan yang dijalankan oleh Arung Palaka bersifat menindas. Gerombolan-gerombolan orang Makassar yang tidak puas itu kemudian berlayar ke Jawa. Sebagian besar mereka mencari nafkah dengan merompak dan merampok. Suatu kelompok berangkat ke Banten, akan tetapi karena situasi di sana menjadi tidak nyaman lagi bagi kehidupan mereka,
Akhirnya orang-orang Bugis pergi dan bermukim ke Jepara dengan tujuan meminta tanah kepada Amangkurat Agung untuk dijadikan tempat tinggal. Namun keinginan tersebut tidak dikabulkan sewaktu beberapa pimpinan mereka menghadap ke Istana Pleret. Mereka pun menghadap Raden Mas Tejoningrat di dalam Surabaya yang kemudian mengizinkan mereka menetap di daerah pesisir Bangwetan di suatu tempat yang bernama Demung.